Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah E-Marketing di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas materi mengenai hal mengenai marketing. Poin-poin digital marketing. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Poin-poin digital marketing, kemajuan teknologi digital marketing. Manfaat digital marketing: satu, menghubungkan pemasar dengan konsumen di internet. Dua, menghasilkan penjualan yang tinggi dan jadi lebih hemat. Empat, mengaktifkan layanan pelanggan real time. Lima, menjangkau pengguna mobile atau smartphone. Enam, membantu menghasilkan pendapatan tinggi. Tujuh, ROI menjadi lebih tinggi. Delapan, menjaga posisi terhadap pesaing. Sembilan, membantu bersaing dengan perusahaan besar. Dan 10, mempersiapkan ke depannya untuk era Internet of Things. Jenis-jenis digital marketing. Satu, website. Dua, SEO, search engine optimization. Tiga, periklanan online, FB AdWords, dan lain-lain. Empat, iklan televisi dan radio. Lima, billboard elektronik atau Videotron. Enam, email marketing. Tujuh, mobile marketing. Delapan, dan lain-lain. Website. Adapun peran utama website dalam mengembangkan perusahaan adalah: satu, menunjukkan profesionalisme perusahaan. Dua, membantu customer memahami produk atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, sebagai sales representatif 24 jam. Empat, media penjualan produk atau jasa secara lebih mudah. Lima, media promosi yang lebih hemat biaya dan lebih efektif. SEO, Search Engine Marketing, adalah upaya agar website perusahaan mudah ditemukan dalam mesin pencari sejenis Google. Untuk dapat berada di halaman pertama Google, butuh waktu yang lama dan teknik khusus untuk menerapkannya. Search Engine Marketing ada dua kategori, yaitu: satu, kategori organik, biasa disebut sebagai Search Engine Optimization atau SEO, yang relatif lebih murah, bahkan dapat dilakukan sendiri dengan gratis. Namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena peruntukannya sebagai investasi jangka panjang. Dua, sedangkan Search Engine Marketing SEM yang berbayar akan jauh lebih cepat. Untuk membuat website kita berada di posisi teratas Google. Sosial media marketing: beredarnya berbagai platform sosial media seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat
dan menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, sosial media marketing juga digemari karena dapat dilakukan dengan biaya minim, bahkan gratis. Selain dapat meningkatkan brand-brand perusahaan, sosial media juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Online advertising adalah media promosi atau periklanan melalui internet dengan cara berbayar seperti display advertising, YouTube advertising, dan lainnya. Email marketing adalah pemasaran melalui email. Cara kerja email marketing menyerupai aktivitas sebar brosur, hanya saja media yang digunakan adalah internet. Kemudian email tersebut disebar ke ribuan alamat email secara praktis hanya dengan menekan satu kali ketuk tombol. Video marketing merupakan metode baru dalam pemasaran online dengan memanfaatkan media video. Video marketing menjadi media promosi paling ampuh karena dapat membuat lebih banyak informasi, namun dengan cara yang menarik dan mudah diingat. Kelebihan-kelebihan dari digital marketing. Satu, mulailah dengan mengidentifikasi sasaran yang tepat bagi pelanggan. Dua, pahami cara mengukur tingkat efektivitas iklan. Tiga, apakah klik mengarah kepada konversi. Empat, periksa bagaimana upaya online menggerakkan pelanggan offline. Lima, lacak per ponsel secara terpisah. Kekurangan digital marketing. Satu, ketergantungan pada teknologi. Dua, adanya isu terhadap keamanan dan privasi. Tiga, teknologi yang terus berkembang menambah biaya pemeliharaan. Empat, pemerataan teknologi belum merata khususnya di Indonesia. Lima, transparansi harga. Enam, global competition. Apa menariknya dari pemasaran digital? Pemasaran digital dan media sosial menyediakan kesempatan-kesempatan untuk UKM mendapatkan pelanggan baru dan menjangkau pelanggan lama lebih efisien. Bahkan titik awal digitalisasi, akses broadband telah terbukti membawa peluang-peluang yang signifikan untuk UKM seperti menjangkau halayak target baru, meningkatkan kinerja dan efisiensi, dan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing. Galois 2007, Sidelar dan Badesian 2012, Sebelum dan Robert 2005. Menyusun strategi pemasaran digital. Growth of digital marketing in the US. Kita lihat di sini pergerakannya dari tahun 2009 sampai 2014. Ada kenaikan dari $2.355 sampai $6.468. Menyusun strategi pemasaran digital. Sebuah tujuan harus smart, spesifik, tujuan harus jelas dan detail daripada ambigu. Dua, measurable. Tujuan harus bisa diukur sehingga bisa tahu hasil yang diinginkan. Tiga, attainable. Tujuan harus menjadi sesuatu yang mungkin bisa untuk dicapai berdasarkan sumber daya yang tersedia. Empat, realistik. Tujuan harus berdasarkan data dan tren saat ini. Jangan memperkirakan lebih dari apa yang bisa didapat. Lima, time bound. Terakhir, tujuan harus mempunyai waktu batasan. Taktik. Tujuan tidak sama dengan taktik. Taktik lebih ke arah spesifik atau cara mendekati tujuan. Sebagai contoh, halaman Facebook atau implementasi CRM, sebagaimana sebuah strategi menjadi lebih kompleks. Sebuah taktik yang banyak bisa digunakan dalam waktu bersamaan untuk mencapai ketercapaian tujuan yang sama. Taktik biasanya sering berubah-ubah, namun tujuan harus tetap sama. Key Performance Indicator, KPI. KPI adalah cara perhitungan matriks yang spesifik di mana kegunaan ini adalah untuk
menentukan apakah taktik yang digunakan berjalan baik dan menemukan tujuannya. Dalam kasus yang sama, seorang pemasar akan melihat berdasarkan jangkauan data yang ia punya untuk menentukan cara menyampaikan taktik. KPI biasanya ditentukan per taktik. Target Target adalah nilai spesifik yang ditentukan untuk KPI dalam mencari tujuannya pada periode tertentu. Sebagai contoh, harus menetapkan target dalam pencapaiannya untuk maju dalam karir. Jika memenuhi target, itu berarti tercapai. Sedangkan jika tidak, itu berarti tertinggal di belakang dan harus menentukan strategi baru untuk mencapai target-target tersebut. Itu adalah menyusun strategi pemasaran digital. Menyusun strategi pemasaran digital juga, contoh di sini Smart Objektif, menaikkan penjualan melalui platform e-commerce sebanyak 10% dalam 6 bulan. Taktik iklan pencarian halaman merah di Facebook. KPI per taktik iklan pencarian, nomor pencarian referral, biaya iklan per klik. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.